Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini sudah masuk semuanya ya. Ya Mas Alvan, Mas Handa. Ya, kenapa Mas Handa tidak masuk ini? Oh, sakit. Apakah ada yang tidak masuk lagi selain Mas Handa? Tidak ada ya. Oke, berarti selain Mas Handa masuk semuanya ya. Alhamdulillah. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak minta kepada anak-anak untuk menyalakan kameranya agar Bapak bisa mengecek kesiapan kalian, mulai dari baju yang rapi, alat tulis, dan sebagainya. Oke, sip, bagus semuanya, sudah rapi. Yaitu Mas Alif, tolong ada sampah di sebelahnya itu tolong dibuang dulu ya Mas Alif, biar tidak mengganggu pembelajaran. Ya, bagus sekali Mas Alif. Oke, sekarang kita berdoa bersama-sama ya. Siapa ketuanya? Mas Sudarjat. Oke, silakan Mas Sudarjat bisa memimpin doa ya. Ya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Mas Sudarjat ya. Oke, sekarang Bapak minta anak-anak agar membuka Qur'annya masing-masing. Kalian buka surah Al-Qari'ah, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Sekarang kita mulai ya pembelajarannya. Bapak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Oke, semuanya sehat. Tadi hanya Mas Handa ya yang tidak masuk. Ada yang tahu hari ini kita pembelajarannya membahas apa? Masih belum ingat ya? Oke, akan Ustadz pancing. Tadi kira-kira kita tadi bersama-sama membaca surah apa? Ya Mas Alvan, betul sekali. Surah Al-Qari'ah. Ada yang tahu di sini isi kandungan dari surah Al-Qari'ah? Ya Mas Alif, tentang hari kiamat, betul sekali. Ada yang mau menjelaskan lebih detail mengenai hari kiamat itu apa? Ya Mas Amar, tentang kehancuran dunia dan manusia. Sangat betul sekali. Oke, semuanya betul ya. Hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai bencana alam. Tentunya tentang macam-macam penyebab dan juga cara penanggulangan dari bencana alam tersebut. Maka dari itu, tujuan kita pada pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat mengetahui dan memahami macam-macam bencana alam, penyebab bencana alam, dan juga cara penanggulangan bencana alam tersebut. Maka dari itu, tadi Bapak persepsinya menggunakan surah Al-Qari'ah tentang hari kiamat, tentang kehancuran dunia, karena yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai bencana alam. Pastinya bencana ini juga akan menyebabkan kehancuran ya di permukaan bumi kita ini. Ada yang bisa menyebutkan apa saja macam-macam bencana alam itu? Tadi yang belum ada suaranya tadi siapa ya? Oh ya, Mas Ferdi. Apakah bisa menjelaskan apa saja itu macam-macam bencana alam? Ya, gunung meletus. Apalagi Mas Ferdi?
tsunami, gempa bumi, betul sekali. Ada yang mau menambahkan? Ya, Mas Alif ya. Oke, apa? Tanah longsor, angin tornado, angin puting beliung, betul sekali. Sangat pintar ya Mas Alif ini dan juga Mas Perdi. Oke, sekarang masuk ke materi ya. Bapak akan menjelaskan tentang materi hari ini. Bapak harap anak-anak bisa memperhatikan ya, tidak boleh main sendiri-sendiri, harus memperhatikan. Yang pertama ini adalah pengertian tentang bencana alam. Bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan serta penghidupan yang diakibatkan oleh faktor alam dan juga bisa manusia, sehingga dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian materi, dan dampak psikologis. Sedangkan bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa alam. Peristiwa alam ini sebagai penyebab bencana tersebut tentu tidak dapat kita cegah, namun dapat kita prediksi dan antisipasi untuk meminimalisir kerugian dan juga korban jiwa. Yang pertama ini adalah mengenai pengertian. Kemudian selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai berbagai jenis bencana alam. Ada bencana alam geologi, bencana alam meteorologi, kemudian bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam geologi ini adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa geologi yang terjadi di permukaan bumi. Contohnya adalah gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan tanah longsor. Sedangkan bencana meteorologi ini adalah bencana yang memiliki keterkaitan dengan perubahan iklim dan umumnya tidak terjadi pada wilayah tertentu, atau dapat dikatakan wilayahnya itu yang terdampak begitu luas. Contohnya adalah banjir, kekeringan yang diakibatkan oleh perubahan iklim sebagai dampak dari pemanasan global. Kemudian yang ketiga tadi adalah, ada yang masih ingat? Ya, Mas Sudarja, betul sekali. Bencana alam ekstraterestrial. Bencana ini adalah bencana yang terjadi di luar angkasa. Misalnya adalah hujan meteor ke bumi atau badai matahari. Dan umumnya kita tidak merasakan bencana luar angkasa ini secara langsung karena benda asing yang jatuh ke bumi terhalang oleh atmosfer bumi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai berbagai macam bencana alam seperti apa yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Perdi dan Mas Alif. Yang pertama adalah gempa bumi. Betul sekali apa tadi yang dikatakan oleh Mas Alif ya. Seperti yang telah kita singgung sebelumnya, wilayah Indonesia ini berada di wilayah Ring of the Fire karena banyak gunung ya. Wilayah Indonesia berada pada pertemuan 3 lempeng utama dunia, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik, sehingga ini sangat berpotensi untuk terjadi bencana gempa bumi. Kemudian gempa bumi ini sendiri adalah sebuah guncangan atau getaran yang terjadi pada permukaan bumi akibat pelepasan energi akibat pergerakan atau pergesekan lempeng kerak bumi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tsunami. Tsunami ini dipicu oleh gempa bumi yang berada di pusat atau di tengah laut, longsoran dasar laut, atau juga bisa letusan gunung berapi yang berada di bawah laut, atau juga bisa karena hantaman meteor di laut. Secara harfiah, arti kata tsunami ini adalah ombak besar di pelabuhan. Ya, bisa kita lihat gambarnya. Seperti ini ya tsunami. Seperti halnya gempa bumi, bencana tsunami ini tidak dapat diprediksi. Meskipun saat ini telah ada alat pendeteksi tsunami, sifat dari alat tersebut hanya sebagai peringatan karena tsunami datang
dengan kecepatan tinggi dan waktu yang cepat. Kemudian selanjutnya adalah banjir. Banjir ya, ini merupakan curah hujan yang tinggi pada musim penghujan, umumnya menjadi penyebab banjir. Bencana banjir ini biasanya diperparah oleh faktor manusia, di mana saluran air sungai yang tidak memadai sehingga air meluap ke pemukiman dan hilangnya area resapan air ke tanah. Kemudian selanjutnya adalah tanah longsor. Ini merupakan peristiwa bencana geologi ya, yang berupa gerakan massa tanah atau batuan dengan berbagai jenis dan tipe, seperti jatuhnya bebatuan dan gumpalan tanah yang besar. Kemudian bencana tanah longsor ini dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan pemicu. Faktor pendorong ialah faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi material longsor, sedangkan faktor pemicu adalah faktor penyebab gerakan dari material longsor. Kemudian selanjutnya adalah gunung meletus. Ini masih berkaitan dengan wilayah cincin api yang berada di Indonesia. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi aktif, seperti Gunung Anak Krakatau, Gunung Merapi, Gunung Sinabung, Gunung Semeru, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah kebakaran hutan. Kemudian selanjutnya lagi ada kekeringan ya. Bencana kekeringan ini adalah kondisi kurangnya pasokan air di suatu daerah dalam masa yang lama, berbulan-bulan atau bahkan bisa bertahun-tahun. Curah hujan yang sangat rendah adalah penyebab dari kekeringan. Makanya kita kalau hujan, kita wajib mensyukurinya. Kita tidak boleh mencela hujan ya. Kemudian peristiwa kekeringan ini biasanya terjadi pada musim kemarau, di mana cadangan air tanah telah habis dan kesulitan untuk dicari. Kemudian selanjutnya adalah angin puting beliung atau angin tornado. Angin tornado ini merupakan putaran angin yang terjadi dengan kecepatan tinggi dan bergerak secara garis lurus dengan durasi maksimal 5 menit ya rata-rata. Istilah untuk angin ini terkadang juga disebut dengan angin lesus. Kemudian selanjutnya ada badai tropis atau siklon tropis. Nah, ini adalah badai sirkuler yang menyebabkan angin yang sangat kencang disertai dengan hujan lebat yang mampu merusak daerah yang luas sekitar 250 mil dari pusat badai. Sangat menakutkan sekali ya, makanya kita harus bisa menjaga lingkungan kita dengan baik. Oke, baiklah anak-anak. Sebelum kita membahas mengenai cara penanggulangan bencana alam, kita akan mempelajari tentang apa saja yang menjadi faktor penyebab bencana alam. Akan Bapak jelaskan, tolong diperhatikan ya anak-anak. Yang pertama adalah adanya pergeseran atau pergerakan lempeng tektonik. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya gunung meletus. Kemudian selanjutnya adalah pertemuan antara lempeng samudra dan lempeng benua yang terjadi di kerak bumi yang saling bergesekan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya gempa bumi. Kemudian selanjutnya adalah naiknya gelombang air laut dengan cepat dan tinggi. Hal ini dapat menyebabkan apa? Ada yang tahu? Mas Alvan, tsunami, betul sekali. Kemudian selanjutnya adalah penebangan hutan secara liar. Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor, banjir, maupun kekeringan. Kemudian selanjutnya adalah karena kita tidak melakukan reboisasi atau penghijauan. Hal ini juga menjadi faktor terjadinya bencana alam. Kemudian selanjutnya adalah tidak menjaga kebersihan lingkungan dan suka membuang sampah ke sungai. Hal ini dapat menyumbat saluran air tersebut sehingga bisa menyebabkan banjir. Kemudian sekarang kita akan membahas mengenai cara penanggulangan bencana alam. Ada yang tahu? Angkat tangan yang bisa menyebutkan. Ya, Mas Sudarjat. Tidak membuang sampah sembarangan, betul sekali.
melakukan reboisasi atau penghijauan. Ya, betul sekali. Ya, dengan melakukan reboisasi ini akan mencegah terjadinya tanah longsor dan juga banjir. Kemudian ada lagi, siapa yang mau menyebutkan? Apa? Iya, Mas Ferdi. Tidak melakukan penebangan pohon secara liar. Betul sekali. Karena penebangan liar ini akan membuat hutan menjadi gundul sehingga dapat menyebabkan banjir dan juga tanah longsor. Ada yang bisa menyebutkan lagi yang belum ada suaranya, Mas Amar? Tidak melakukan pembukaan lahan. Betul sekali. Ya, biasanya itu pembukaan lahan dengan cara membakar hutan, ya, membersihkan lahan dengan cara membakarnya. Saat musim kemarau akan menyebabkan hutan mudah terbakar secara cepat. Kemudian ada yang lagi? Ada yang mau menyebutkan lagi yang belum ada suaranya tadi? Mas Alvan, menanam hutan bakau sepanjang pesisir pantai. Betul sekali. Ada yang tahu apa fungsi dari pohon bakau di pesisir pantai? Ya, Mas Alif. Untuk apa? Meringankan dari tsunami. Oh ya, hampir benar. Selain untuk mencegah abrasi pada pantai, hutan bakau ini juga berfungsi pula untuk sebagai benteng, ya. Benteng untuk mengurangi hantaman gelombang tsunami yang melaju ke daratan. Mungkin itu yang dimaksud oleh Mas Alif tadi. Oke. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai sampai saat ini. Yaitu di bab 5, ya. Ini berada di bab 5. Saat ini Bapak akan kasih soal kepada kalian. Tolong dikerjakan, ya. Karena ini waktunya sudah hampir habis, jadi Bapak putuskan agar ini dibuat PR saja, ya anak-anak. Nanti anak-anak bisa mengerjakannya di rumah dan dikumpulkan di minggu depan. Bapak akan kasih link, ya, link LKS. Di LKS ini di dalamnya terdapat soal-soal yang nantinya harus anak-anak kerjakan dan dikumpulkan minggu depan, ya. Dikerjakannya di buku tulis. Pertanyaannya ada di dalam LKS ini. Ini linknya, tolong ditulis, ya anak-anak. Nanti ditulis di browser, kemudian dicari. Nanti bisa kalian unduh LKS-nya. Oke, alhamdulillah pelajaran kita selesai. Bapak akan mencoba mengetes pemahaman kalian sampai mana. Bapak akan kasih pertanyaan, ya. Siapa yang bisa menyebutkan apa saja macam-macam bencana alam yang kita pelajari tadi? Ya, Mas Sudarjat. Tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, ada lagi tsunami, angin topan. Betul sekali. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat apa saja tadi penyebab dari bencana alam? Ya, Mas Alvan, apa? Pertemuan antara lempeng. Ya, betul sekali, tabrakan lempeng akhirnya menyebabkan gempa bumi, pergeseran lempeng bumi, ya. Kemudian ada lagi, Mas Alvan, gelombang air laut yang sangat tinggi dan cepat. Itu namanya apa, Mas Alvan? Tsunami. Kemudian yang belum tadi siapa? Mas Amar. Apalagi Mas Amar yang dapat menyebabkan bencana alam? Penebangan hutan secara liar. Betul sekali, karena ini dapat menyebabkan banjir. Kemudian ada lagi, Mas Amar? Tidak melakukan reboisasi. Betul sekali. Kemudian Mas Alif ini belum ada suaranya. Apa, Mas Alif? Apa yang dapat menyebabkan bencana alam? Tidak menjaga kebersihan lingkungan, suka membuang sampah di sungai atau selokan. Betul sekali. Oke, sekarang cara penanggulangannya. Mas Ferdi mungkin, ya, bisa menjawab karena tadi belum ada suaranya juga. Apa, Mas Ferdi? Menanam pohon bakau di pesisir pantai. Berguna untuk apa, Mas Ferdi? Untuk, ya, betul sekali, ya, berfungsi sebagai benteng untuk mengurangi hantaman gelombang tsunami ke daratan. Ada lagi, Mas Ferdi?
melakukan reboisasi, betul sekali. Kemudian melakukan penebangan pohon. Oke. Apa lagi ada yang tahu, Mas Derjat? Tidak membuang sampah sembarangan. Oke. Hari ini anak-anak sangat aktif sekali. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar 3 kali, kemudian kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahal azim, subhanaka Allahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Oke. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.